Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Rihan Mustafa Zahri, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Di sini saya sebagai dosen Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Dalam keseharian saya sebagai dosen, tentu berkewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu terkait dengan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau yang disebut PDD UKT-PT dalam bentuk pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil contoh video pengajaran adalah mata kuliah Pajak Penghasilan Badan dan Jasa atau PPh Badan dan Jasa. Mata kuliah PPh Badan dan Jasa ini adalah merupakan mata kuliah inti dari program studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan menyampaikan dengan metode DIA atau yang disebut adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi mata kuliah ini adalah menyangkut terkait dengan mata kuliah PPh Badan dan Jasa yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang objek, subjek, rekonsiliasi fiskal, penyusutan, kompensasi kerugian, dan tarif PPh Badan sesuai peraturan yang berlaku. Adapun CPL dari program studi D3 Manajemen Pajak untuk mata kuliah ini yaitu terdiri dari 4, yaitu adalah pertama sikap, kedua adalah pengetahuan, ketiga kompetensi umum, dan yang keempat adalah kompetensi khusus. Terkait dengan sikap, yaitu terdiri dari berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Yang berikutnya, terkait sikap, yaitu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. CPL berikutnya itu adalah terkait dengan pengetahuan. Ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, menguasai konsep teoritis tentang peraturan dan pengertian PPh Badan dan Jasa. Dan kedua, menguasai konsep teoritis bidang perpajakan yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja untuk menyelesaikan masalah perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, yaitu membangun dan menerapkan informasi dan ilmu pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam bidang perpajakan. Dan kriteria berikutnya yaitu adalah kompetensi umum, terdiri dari mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan di bidang perpajakan, serta sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Yang keempat ataupun yang terakhir, yaitu adalah kompetensi khusus, yang di dalamnya bahwasanya mampu menyelesaikan pekerjaan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku terkait dengan pajak penghasilan PPh Badan. Di dalam mata kuliah PPh Badan ini ada terdapat CPMK dan sub CPMK. Untuk CPMK sendiri di mata kuliah PPh Badan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pajak penghasilan badan dan jasa. Yang kedua, mengidentifikasi subjek dan objek pajak penghasilan badan dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, mengaplikasikan
dasar pengenaan pajak atas PPh badan dan jasa sehingga mampu melakukan dengan benar. Berikutnya, yang keempat, yaitu mampu menghitung pajak penghasilan badan dan jasa secara logis serta menyusun laporan SPT masa PPh badan dan jasa sesuai dengan etika yang berlaku, logis, tepat, dan bertanggung jawab. Sebagai turunan dari CPMK, ada sub CPMK yang terdiri dari 11 sub CPMK. Yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan subjek dan objek PPh badan dan jasa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tarif PPh badan dan jasa. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan biaya yang bisa menjadi pengurang dan yang tidak bisa menjadi pengurang dalam perpajakan. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kredit pajak. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami prinsip PPh badan dan jasa. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan fasilitas perpajakan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan asas pemungutan PPh badan dan jasa. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menghitung dengan tarif PPh badan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ke-10, mahasiswa mampu memahami cara melaporkan SPT masa PPh badan dan jasa. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan income based taxation itu seperti apa. Itu semua adalah penjelasan terkait dengan CPMK dan sub CPMK dalam mata kuliah pajak penghasilan PPh badan dan jasa. Adapun referensi pada mata kuliah PPh badan dan jasa. Referensi wajib pada mata kuliah ini saya berpedoman pada buku yang sudah saya kembangkan sendiri ataupun saya buat sendiri dengan dosen terkait dengan simulasi perpajakan akuntansi di tahun 2021, dan untuk buku berikutnya untuk pedoman dalam mata kuliah PPh badan dan jasa yaitu bukunya Hamidah dan kawan-kawan tahun 2023 terkait dengan perpajakan. Adapun referensi pendukung yaitu terkait dengan penelitian saya sendiri yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak, studi kasus pada perusahaan multinasional di Indonesia periode tahun 2019 sampai 2022 yang sudah saya publikasikan di Jurnal Nasional Cinta 4, dan ini juga menjadi rujukan teman-teman untuk mencari sebuah ide-ide ataupun materi terkait dengan PPh badan dan jasa. Berikut video pembelajaran terkait dengan mata kuliah PPh badan dan jasa. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Hari ini sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita bisa hadir di dalam pertemuan pertama ini ya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah pengertian perhitungan pajak penghasilan badan ya. Sebelum kita masuk dalam materi ya, saya ingin menjelaskan bahwasanya ada beberapa indikator dalam pencapaian pertemuan pertama ini ya. Pertemuan pertama ya, yaitu terkait dengan pengertian PPh badan. Nah, di sini tujuan pembelajaran ya, mahasiswa mampu memahami mengenai pengertian PPh badan dan menghitung sesuai peraturan yang baru dan penghitungannya. Jadi ketika kita mempelajari terkait dengan perpajakan, nah kita juga harus selalu berpikir secara dinamis ya, karena peraturan perpajakan itu waktu ke waktu itu akan berubah, jadinya tidak stagnan. Maka teman-teman juga harus
memperhatikan dengan baik perkembangan peraturan yang ada di undang-undang perpajakan seperti itu. Nah, berikutnya di sini adalah indikator pembelajaran. Bahwasanya nanti mahasiswa ya, teman-teman ini bisa membedakan subjek dan objek ya. Ini kan pertemuan pertama. Jadi kita harus bisa membedakan objek pajak untuk PPh Badan dan objek pajak PPh Badan itu apa. Nah, setelah itu di sini di pertemuan pertama ini kita nanti atau mahasiswa dapat mengetahui terkait dengan tarif ya, tarif PPh Badan. Ya, nanti saya jelaskan terkait dengan peraturan yang lama dan peraturan yang baru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan terakhir, di sini kita akan mengaplikasikan dan menghitung PPh Badan. Nah, nanti di akhir pertemuan, nah ini nanti maksudnya di akhir pertemuan pertama ini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan contoh untuk penghitungan PPh Badan. Nah, di sini ya, kita pembelajaran PPh Badan ini kita menggunakan buku ya, buku dan referensi terkait dengan artikel. Nah, di sini saya menggunakan referensi atau buku dari buku saya sendiri ya, dengan kolega dosen di tahun 2021 yaitu simulasi perpajakan. Terus yang kedua saya menggunakan bukunya Hamidah tahun 2023 tentang perpajakan. Nah, ini untuk pembelajaran mata kuliah selama 1 semester ini saya menggunakan pedoman 2 buku ini. Dan nanti akan saya korelasikan dengan artikel yang sudah saya terbitkan di jurnal Sinta 4 di nasional ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan terkait dengan subbabnya dari pertemuan ini, yaitu yang pertama nanti kita akan ada pengertian PPh Badan itu apa, terus peraturan, ketiga ada subjek ya teman-teman ya, subjek dan objek pajak, keempat ada tarif, kelima fasilitas, dan yang keenam ada latihan soal ya. Nanti di akhir pertemuan kita ada soal, nanti coba kita kerjakan bersama-sama. Oke, masuk ke dalam materi ya teman-teman. Nah, di sini ada yang tahu apa itu PPh Badan? Ada yang tahu? Silahkan unjuk tangannya. Ada yang tahu nggak PPh Badan itu apa? Di sini ada peraturan ya, peraturan dasar hukum dari PPh Badan ya, PPh Badan. PPh Badan itu awalnya itu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Ini awal ya, adanya peraturan penghasilan pajak penghasilan badan. Nah, berikutnya di tahun 94 ini ada perubahan pajak penghasilan. Dulu ya teman-teman ya, kalau sekarang kita mengenal tarif PPh Badan itu flat ya, tidak sesuai dengan kayak tarif PPh orang pribadi, itu kan ada levelnya ya kan. Nah, dulu PPh Badan itu ada levelnya teman-teman, jadinya ada penghasilan mungkin sekitar 50 juta sampai 100 juta, itu nanti akan dikenakan berapa persen seperti itu dulu ya, sampai tahun 2008 ya, sampai 2008 dituangkanlah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Lah ini sampai sekarang ini pedomannya itu masih di Undang-Undang Nomor 36 ya. Mungkin kalau ada perubahan peraturan ya, perubahan peraturan itu nanti akan dikeluarkan mungkin dari undang-undang harmonisasi perpajakan kemarin ataupun peraturan pemerintah ya. Kebanyakan perubahan peraturan itu dituangkan dalam peraturan pemerintah setelah adanya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini tidak menyinggung langsung terkait dengan pajak penghasilan, karena undang-undang harmonisasi perpajakan itu kan ada banyak, ada orang pribadi, PPN ya, PPN dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi dasar sampai sekarang itu pedomannya masih di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Kalau ada perubahan-perubahan ya, kayak Undang-Undang
harmonisasi perpajakan ini ada banyak sekali perubahan. Tapi untuk khusus untuk PPh Badan biasanya itu dituangkan dalam peraturan pemerintah atau PMK dan sebagainya. Ya, PMK itu peraturan Menteri Keuangan loh ya. Oke. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan subjek pajaknya, ya, subjek pajak. Bahwasanya untuk PPh Badan ya, subjeknya itu ada dalam negeri dan luar negeri. Kalau dalam negeri yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Perusahaan apa yang berkedudukan di Indonesia? Ada yang tahu? Ayo. Siapa? Ada yang tahu? Ardi? Ini untuk yang, kalau BUT beda. Kalau yang badan yang didirikan di dalam negeri atau bertempat kedudukan di Indonesia. Contohnya apa? Gale? Oke. PT Sampurna, ya, Jarum. Terus PT apa meneh? Apa lagi? Nah, Inka yang ada di Madiun ya. Inka itu adalah PT ataupun badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Itu termasuk badan ya berarti ya. Terus yang berikutnya adalah subjek luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. Tadi yang Ardi tadi ya, BUT, bentuk usaha tetap. Itu bahwasanya itu adalah badan ataupun seseorang ya, seseorang yang melakukan usaha ya, yang melakukan usaha di Indonesia, tapi kedudukannya atau badan yang didirikan itu di luar Indonesia. Ya, umumnya kedudukan di luar Indonesia. Contohnya kalau BUT ada yang tahu contohnya? Ya, Global Wing, Global W, ya oke, PT Global W. PT Global W itu kan pabriknya kan di Madiun ya, di Indonesia. Itu terkait dengan pemasok dari bola Adidas, benar ya? Nah, itu merupakan BUT ya teman-teman ya, karena PT Global W ini menjadi salah satu bentuk usaha tetap, karena melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Tetapi untuk pendiriannya ya, pendiriannya ataupun pusatnya ya, pusatnya itu ada di luar negeri, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, ini terkait yang badan. Nah, terus di sini adalah bentuk usaha tetap. Ya, bentuk usaha tetap yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bentuk usaha ya, orang pribadi maupun badan ya, sebagai pajak luar negeri untuk menjalankan usaha kegiatan yang ada di Indonesia. Ya, itu jadinya seseorang yang punya usaha ataupun badan yang punya usaha di Indonesia yang menjalankan usaha Indonesia dan memperoleh penghasilan di Indonesia, itu adalah BUT ya. Sekarang tarifnya saya pengen tanya ya, tarifnya BUT dan badan itu beda atau sama? Beda atau sama? Ayo. BUT dan badan gimana? Oke, nggak masalah. Jadi peraturan ataupun tarifnya ya, tarif PPh Badan yang bentuk badan dan BUT itu disamakan teman-teman, disamakan. Jadi BUT ini nanti peraturannya itu akan sama dengan peraturan PPh Badan ya, yang ada di Indonesia, disamakan kalau BUT. Nah itu ya. Nah ini BUT itu bisa tempat kedudukan manajemen ya, manajemen, pabrik, bengkel, gudang, agen, jasa, kantor perwakilan, cabang perusahaan. Nah ini adalah BUT. Kalau tadi yang dijelaskan Global Wing itu mungkin pabrik ya teman-teman ya, pabriknya. Nah terus contohnya lagi selain Global Wing, apa ayo? Unilever, oke, Unilever. Terus sekarang kan ada banyak ya, produk-produk yang ada di luar negeri ya.
produk-produk yang di dalam negeri, elektronik maupun non elektronik, seperti contohnya HP teman-teman apa kuwi? Samsung, Oppo, ada banyak. Itu merek mana? Lah Cina, luar lagi ya. Mereknya luar negeri lah. Itu di Indonesia mungkin Xiaomi membangun pabrik atau membangun kantor di Indonesia itu merupakan BUT. Samsung juga, Samsung kan ada Samsung Indonesia. Nah itu adalah bentuknya BUT. Terus Oppo juga ada. Terus motor itu kan juga banyak toh, Yamaha, Honda dan sebagainya adalah BUT ya teman-teman ya. Jadi bisa dalam bentuk pabrik, bengkel, gudang, agen ya. Agen, terus jasa, kantor perwakilan, cabang perusahaan. Ini adalah dalam bentuk BUT. Itu. Oke. Sampai sini sudah jelas teman-teman atau ada pertanyaan dulu? Apa? Ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Oke, di sini karena teman-teman di semester awal sudah mempelajari terkait dengan PPh orang pribadi, lah ini saya ingin mengcompare antara perbedaannya apa sih terkait dengan orang pribadi dengan badan itu apa. Nah di sini ya kalau orang pribadi ya kalau untuk orang pribadi untuk pembuatan laporan keuangan dan sebagainya itu tidak wajib ya teman-teman ya, tidak wajib. Mungkin cuma dicatat saja, tidak sesuai dengan SAK, mungkin kayak gitu ya. Nah, dicatat saja, dicatat mungkin labane biro. Ya enggak laba sih, penghasilan ya, penghasilan brutone biro dan sebagainya. Itu kalau untuk badan atau BUT ya itu wajib melaporkan laporan keuangan, itu wajib karena nanti pada saat pelaporan SPT ya, SPT tahunan, nah itu akan diarahkan untuk mensubmit atau memberikan laporan keuangan perusahaan. Nah itu menjadi dasar untuk menghitung penghasilan PPh badan. Ya, laporan keuangan itu menjadi dasar untuk menghitung PPh badan, tarif piro dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ya perbedaannya terkait dengan adanya PTKP kalau untuk orang pribadi ya. PTKP masih ingat? Apa PTKP? Oke, penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu ada banyak ya, teman-teman ya. Ya. Wajib pribadi nanti kenanya 54 juta, ya kan. Terus kawin tambahnya berapa? Anak 1, anak 2, itu ada tambahnya sendiri. Kalau untuk yang PPh badan itu tidak ada PTKP. Tuh. Terus berikutnya yaitu adalah tarif ya. Tarif di sini kalau untuk orang pribadi itu adalah multi level ya teman-teman ya. Ada levelnya ya, ada 5% sampai 35%. Kalau untuk yang badan atau BUT itu tarifnya flat yaitu 22%. Itu. Mungkin sebelum adanya peraturan harmonisasi perpajakan atau sebelum Covid itu mungkin peraturannya ya, tarifnya itu senilai 25%. Nah, tapi sekarang dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, sekarang levelnya masih di tarif 22%. Nah, tapi kita tidak tahu apakah nanti kelanjutannya tarifnya ini akan berkurang lagi atau bertambah, seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Untuk fasilitas, tadi kan untuk ini ya, PPh badan ini tadi ya, yang penghasilan brutonya 4,8 miliar sampai 50 miliar. Kalau yang ini perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek, itu ada fasilitasnya lagi tidak? Ini perusahaan yang biasa ya, belum listing di IDX atau Bursa Efek. Kalau yang sudah listing, sama atau enggak? Oke, untuk tarifnya ya, tarifnya itu nanti akan berbeda ya teman-teman ya. Ya, berbeda. Ya, nggak apa-apa. Karena kita di sini belajar ya salah nggak apa-apa. Nah, di sini
untuk bentuk perseroan terbatas atau terbuka ya. Terbuka terus sudah listing ya, sudah listing di Bursa Efek, itu nanti akan ada fasilitas lagi yaitu penurunan tarif yaitu 3% lebih rendah. Nah, kalau tadi tarifnya berapa? 22%, berarti 3%-nya itu berapa? 19%. Kalau yang perusahaan sudah listing di Bursa Efek. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini yang terakhir ya di sini ya. Di sini ada soal ya. Soal bahwasanya di sini adalah peredaran bruto ya. Peredaran bruto tahun pajak 2021 ya 30 miliar. PKP pajaknya sebesar 3 miliar. Nah, ini bagaimana untuk penghitungannya? Jadi di sini ya, karena kita jumlah penghasilannya yaitu 30 miliar, itu kan di atas 4,8 miliar. Kita menghitung fasilitasnya terlebih dahulu. Ya, fasilitas itu ada 50% ya, seperti ini hasilnya, 50% kali 22% kali 480 ya, 480 yang dihasilkan dari menghitung tadi, menghitung peredaran bruto yang berfasilitas, itu berapa? Baru dikalikan 22%. Ya. Yaitu 2 miliar ya itu ya, 2 miliar sekian-sekian. Nah, nanti dapatnya jumlah penghasilan yang terutang adalah 607 juta sekian-sekian. Itu adalah contoh soalnya dalam penghitungan. Oke, sampai sini paham? Paham ya teman-teman ya? Oke, kalau paham berarti saya anggap teman-teman ini bisa menguasai dari mata kuliah pengertian PPh badan dan tarifnya ya dan perhitungannya. Nah, sekarang teman-teman saya berikan tugas ya, tugas untuk dikerjakan di rumah. Nah, nanti kita kumpulkan dan kita bahas pada minggu yang akan datang. Gitu ya, teman-teman. Oke. Mungkin itu dulu. Sebelum itu saya absen dulu ya, teman-teman ya. Saya absen untuk kelas ini. Oke. Sebelum kita tutup, saya absen dulu. Yang pertama Maria, apakah hadir? Oh, izin, oke. Izin. Galih? Hadir, oke. Ardi? Hadir. Nabila? Hadir. Diah Ayu? Hadir. Khurifa? Hadir. Wisnu? Ada. Iko? Ada. Oktaning Tias? Hadir. Tiara? Hadir. Dewi? Hadir. Adinda? Hadir. Kusnul? Hadir. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi dan kontribusi teman-teman dalam perkuliahan hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya teman-teman ya.